Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semua nih? Baik. Alhamdulillah. Kalau begitu, nah atur posisi duduknya senyaman mungkin ya Mbak ya. Nah, baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini untuk kegiatan hari ini. Nah, dari hasil wawancara kemarin, selamat loh ya, kalian berempat ini telah terpilih untuk mengikuti sesi konseling pada pagi hari ini. Nah, apakah dari kalian berempat ini ada yang saling mengenal? Belum. Betul belum ya? Baik, kalau begitu kita akan mulai perkenalan dulu ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christine Sagita. Saya di sini sebagai konselor. Hobi saya itu mendengarkan musik. Karena dengan mendengarkan musik saya bisa lebih tenang, bisa lebih rileks, bisa lebih enjoy. Nah, dimulai dari Mbak ini. Perkenalkan, nama saya Isya Musnina, dipanggil Iza. Hobi saya menulis karena dengan saya menulis saya bisa mencurahkan isi pikiran saya di buku. Perkenalkan, nama saya Yohana Rasmanita. Nama panggilan saya Yohana. Hobi saya jalan-jalan. Mbak. Perkenalkan, nama saya Devalisya Menia, bisa dipanggil Deva. Hobi saya bernyanyi sambil mendengarkan musik. Ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Della. Saya suka nonton film karena menurut saya film itu bisa bikin mood saya naik. Oke, baik ya. Kita sudah melakukan perkenalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan informasi tentang kelompok ini, yaitu tujuan dari adanya konseling hari ini itu untuk memecahkan masalah kalian gitu. Nanti setiap dari masing-masing anggota kelompok akan memberikan tanggapan. Nah, baik, saya ingin dengar nih tujuan dan harapan dari masing-masing mbak-mbak ini. Bisa dijelaskan satu-satu, mulai dari Mbak Iza ya ini ya. Oke, baik, bisa dijelaskan tujuan dan harapan melakukan konseling hari ini. Tujuan dalam sesi ini saya berharap masalah saya bisa diselesaikan, dan harapan saya semoga masalah ini cepat selesai dan kita bisa cepat selesai bareng-bareng permasalahannya. Mbak Yohana? Tujuan saya melakukan konseling ini agar permasalahan saya juga bisa tepat terselesaikan. Harapan saya agar saya itu tidak terlalu berlarut dalam permasalahan saya, dan permasalahan saya juga bisa terselesaikan bersama-sama di sini. Tujuan saya mungkin ingin menyelesaikan permasalahan yang saya alami saat ini ya. Kalau harapan buat kedepannya, kan saya dengan melakukan proses konseling hari ini jadi menemukan jalan keluar, solusi yang bisa saya lakukan di sini. Mbak Dela? Ya, kurang lebih sama dengan teman-teman. Tujuan saya mengikuti konseling ini untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini, dan harapannya dengan mengikuti konseling kelompok yang kegiatan hari ini, saya berharap masalah yang sedang saya hadapi ini terselesaikan dan saya dapat bisa menemukan solusi dan bantuan dari kegiatan konseling ini. Baik ya, dari semua jawaban harapan dan tujuan kalian itu hampir sama, yaitu untuk menyelesaikan masalah kalian masing-masing. Nah, baik, selanjutnya setiap sesi konseling ini bersifat wajib. Jadi kalian tuh harus wajib datang selama sesi pertemuan selanjutnya begitu. Kalian harus datang dan wajib masuk ya. Apakah bisa dipahami? Iya. Nah,
Apakah kalian bersedia untuk melanjutkan konseling ini atau cukup sampai di sini? Iya, Bu, lanjut. Oke, baik. Ibu mau bertanya kepada kalian nih sebelumnya, apakah kalian pernah mengikuti proses konseling kelompok ini? Belum pernah, Belum. baru pertama kali. Iya, Oh, jadi kalian ini berempat baru pertama kali ya mengikuti proses konseling kelompok ini. Iya. Baik, saya akan menjelaskan dulu itu. Di sini proses konseling kelompok ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu konseling terbuka, yaitu konseling jumlah anggotanya itu tetap dari awal sampai akhir tuh bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, jika salah satu masalah dari kalian ini selesai, nah itu bisa keluar. Tetapi nanti anggotanya bisa bertambah lagi. Nah, itu konseling terbuka. Nah, selanjutnya untuk konseling tertutup itu jumlah anggota dalam kelompok ini tuh dari awal sampai terakhir itu sama. Gitu. Apa bisa dipahami, Mbak? Iya, Bu. Nah, kita sepakati ya. Kalian memilih konseling terbuka atau tertutup? Mulai dari Mbak Dela dulu. Kalau dari saya memilih konseling tertutup Bu, karena menurut saya kan tadi seperti yang Ibu bilang, kalau konseling tertutup ini anggotanya dari awal sampai akhir itu kan sama. Kalau konseling terbuka menurut saya itu takutnya rahasia saya, permasalahan saya ini diketahui oleh orang-orang baru, dan saya juga kesulitan untuk adaptasi dengan orang baru seperti itu. Untuk Mbak Diva bisa disertakan alasannya juga ya. Mungkin saya juga tertutup ya, karena kita kan masuk dalam kelompok ini kan berempat nih, jadi kemungkinan kita keluar juga harus berempat. Dan kalau emang terbuka, kalau buat ada orang masuk lagi itu rasanya jadi canggung, soalnya kan adaptasi lagi dengan orang baru. Kalau saya sih memilih konseling tertutup ya Bu, apalagi ini kita sama-sama yang masuk ya juga Bu. Terus kalau misalnya konseling terbuka itu kan pasti kita akan adaptasi lagi sama orang-orang. Dan mungkin takutnya nanti teman-teman yang barusan masuk ke kelompok kita, nanti pas selesai mungkin mereka akan menggosari permasalahan yang kita selesaikan tadi. Kalau saya sama Bu, kayak teman-teman, ya kelompok karena kita kan sama-sama nih masuknya, ya masa keluarnya kita beda-beda, jadi lebih enaknya masuk sama, keluar juga sama gitu. Baik ya, kita sepakati sesi konseling kelompok kali ini yaitu tertutup. Selanjutnya kita bisa memilih frekuensi pertemuan nih. Dalam satu minggu nih biasanya nih ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Kalian memilih yang mana? Mulai dari Pak Iza dulu. Kalau saya 1 kali aja cukup Bu, karena kan saya ada kegiatan di luar gitu. Baik, Mbak Yohana, sertakan alasannya memilih. Kalau saya Ibu memilih satu kali seminggu ya Bu, apalagi kami sekarang ini kan semester 6 ada banyak bimbingan juga ya Bu, mungkin bisa 1 kali seminggu juga. Kalau saya setuju sama teman-teman ini seminggu 1 kali, karena mungkin ada yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Mbak Dela. Sama juga kayak teman-teman, saya memilih 1 minggu 1 kali karena takutnya juga ada kesibukan lain. Kalau kita bisa seminggu 2 kali itu ya walaupun efektif, tapi juga menurut saya 1 kali seminggu sama-sama efektif. Baik ya, kita sepakati 1 minggu sekali ya. Iya Bu. Terus selanjutnya itu ada hari dan jamnya. Nih kalian bisa nih di hari apa atau di jam berapa. Kan kalian kan juga punya kesibukan masing-masing kan. Nah, bisa dijelaskan sesuai apa pilihannya dan alasannya kenapa. Dari Mbak Iza dulu. Untuk harinya saya pilih di hari Senin karena kan ada jadwal makan kuliah. Untuk pulang selesainya jam 9, mungkin
9 pagi. Oke, baik. Mbak Yohana? Kalau saya sama juga ya dan Mbak Iza Ibu. Mungkin di hari Senin, karena di hari Senin pagi itu kami kuliahnya jam 7 sampai jam 9. Mungkin nanti bisa dilakukan setelah perkuliahan itu baru kita melakukan proses konseling. Mbak Diva? Kalau di harinya saya juga setuju di hari Senin, tapi mungkin jamnya bisa di lebih agak siang ya, kemungkinan bisa di jam 10, 11-an mungkin, karena soalnya selesai mata kuliah pagi saya ada bimbingan. Baik, Mbak Diva? Kalau saya bisa berhubungan, saya Senin juga hanya di kelas malam, di jam-jam sebelum malamnya juga saya bisa. Hari Senin bebas jam berapapun kecuali di malam hari. Oke, baik. Dari jawaban kalian berempat nih, ada satu jawaban yang agak sedikit nggak bisa nih. Nah, kalian sepakat nggak di hari Senin jamnya kalian sepakat di jam berapa? Di hari Senin kalian sepakat di jam berapa? Silakan dirundingkan, nggak apa-apa. Mungkin jam 12-an nih. Bagaimana Mbak Diva? Boleh? Bagaimana yang lainnya? Iya Bu, boleh. Bisa? Iya bisa. Mbak Dela bisa? Bisa. Jam 12? Berarti kita sepakati ya di hari Senin jam 12. Ya Bu. Baik. Iya Bu. Baik. Nah, selanjutnya nih untuk lokasinya nih, kalian bisanya di mana nih? Mau di ruangan ini lagi atau di kelas atau di mana nih? Terserah kalian bisanya di mana. Mulai dari Mbak Iza. Ruangannya di sini aja Bu, lebih enak. Baik. Mbak Yohana, Di sini aja juga Bu. Mbak Diva. Iya, saya setuju di sini aja, Bu, tidak apa-apa. Untuk Mbak Dela. Ya sama, saya juga memilih di sini karena ya kan ruangannya kedap suara juga, jadi lebih tenang. Oke, baik. Kita sepakat ya untuk lokasinya kita mengadakan pertemuan selanjutnya di lokasi ini, ruangan ini. Baik ya. Iya Bu. Nah, dalam sesi konseling kelompok kali ini tuh ada aturan terkait kehadiran. Nih, misalnya nih ada teman kita yang telat atau terlambat, kalian mau menunggu atau diberi sanksi nih? Silakan dirundingkan bersama-sama. Kalau dari saya diberi sanksi aja Bu. Oke, baik. Mbak Yohana. Diberi sanksi aja sama Bu. Mungkin itu ya Bu, dia bisa membersihkan ruangan ini dulu sebelum kita melakukan proses konselingnya. Mbak Diva. Setuju sih Bu, diberi sanksi. Mungkin sanksinya bisa memimpin ice breaking atau membersihkan ruangan ini juga Bu. Oke, Mbak Dela. Sama Bu, diberi sanksi, namun menurut saya juga mungkin diberi waktu sampai 10 menit, kan bisa aja dia lagi ada di perjalanan gitu, tetap lupa ngabari seperti itu. Batas keterlambatan 10 menit. Oke, baik ya. Dari jawaban kalian berempat nih, saya menangkap sanksi yang diberikan. Kalian menunggu teman kalian telat atau terlambat atau nggak hadir nih selama 10 menit. Kemudian jika mereka hadir, mereka akan diberi sanksi kalau nggak bersih-beres ruangan, kalau nggak memimpin ice breaking saat ice breaking gitu ya. Iya Bu. Sepakat ya? Sepakat Bu. Baik, kita sepakati ya sanksi yang diberikan jika ada teman kalian yang telat atau tidak hadir, kita akan menunggu mereka yang telat selama 10 menit. Kemudian kita berikan dia sanksi membereskan ruangan ini atau enggak memimpin ice breaking yang akan dimulai nanti. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ini ada saya ingatkan lagi kepada teman-teman. Nah, ini tuh ada asas kerahasiaan yang dimana ini seperti tujuan awal kita, yaitu berkomitmen untuk menjaga rahasia kita selama proses konseling ini berlangsung. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, jika nanti ada yang melanggar, apa konsekuensi yang diberikan untuk yang melanggar tadi? Bisa dirundingkan bersama? Kalau dari saya mungkin dikenakan sanksi Bu. Sanksi berupa uang.
Mbak Yohana, konsekuensi yang diberikan jika nanti ada yang membocorkan rahasia ini? Diberi denda ya, denda uang 5.000 juga. Oke, Mbak Diva. Ini sih setuju sama teman-teman kalau disanksiin denda kayak gitu. Mbak Dela. Boleh sih sanksi denda, namun dendanya mungkin lebih jadi besar lagi. Tadi kan dari Mbak Yohana 5.000, kan juga mengantisipasi 5.000 kan uangnya mudah didapatnya Bu ya. Jadi mungkin lebih dinaikkan lagi seperti kayak 100 atau 200 yang kayak biar si anak ini tidak membocorkan rahasia kita nanti. Oke, baik. Nah, dari jawaban kalian berempat ini ada jawabannya Mbak Dela yang sedikit berbeda. Nah, kalian kan dari Mbak Iza, Mbak Yohana, Mbak Deva ini kan sanksinya maunya itu denda uang 5.000 ya? Iya. Nah, Mbak Azra ini mintanya 100. Bagaimana? Kalian sepakat atau tidak nih? Boleh. Boleh. Pernah juga seperti yang kata Mbak Iya. Dela tadi itu, anaknya kayak mungkin yang bilang 5.000 aja gitu Ya, kan. yang disepelein. Gampang itu. Baik, kita sepakat ya konsekuensi jika salah satu dari kalian akan melanggar rahasia kerahasiaan saat proses konseling hari ini, yaitu konsekuensinya denda 100.000. Iya. Sepakat ya? Sepakat. Oke, baik. Tadi kan kita sudah membahas asas kerahasiaan. Maka obrolan kita hari ini tuh cukup di ruangan ini, tidak boleh dibocorkan selain di ruangan ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, baik. Nah, tadi itu kan kita sudah bahas seperti tipe kelompok, frekuensi, durasi, terus seperti sanksi. Nah, ada nggak dari kalian ini yang bisa memberi tanggapan dan menyimpulkan apa yang tadi kita sepakati tadi? Mungkin saya bisa menyimpulkan apa yang didiskusikan hari ini. Mungkin di awal tadi kita menentukan kelompok apa yang kita pilih seperti terbuka tertutup, dan kita memilih kelompok tertutup. Kita sepakat dan kita juga menentukan di hari untuk pertemuan selanjutnya, mungkin di hari Senin, lalu jamnya kita memilih di jam 12. Nah, selanjutnya kita juga kesepakatan bersama untuk adanya sanksi dalam kelompok ini, seperti sanksi saat keterlambatan, saat adanya membocorkan kerahasiaan. Itu kita ada sanksi-sanksi yang kita diskusikan hari ini. Mungkin tadi sanksinya itu kalau emang ada yang dibocorin itu akan didenda, yaitu 100.000. Nah, kalau terlambat mungkin tadi ditunggu selama 5 atau 10 menit ya. Kalau datang itu baru kita kasihkan sanksinya, yaitu mungkin membersihkan ruangan saat selesai konseling dan atau melakukan ice breaking. Oke, baik. Apakah bisa dipahami apa yang dijelaskan Mbak Diva tadi? Bisa. Nah, kayaknya nih kalian lemes nih ya, kurang semangat nih. Kita ice breaking dulu kali ya. Boleh? Boleh. Oke. Dengarkan instruksi saya ya. Ini ice breakingnya ini berpasang-pasangan. Jadi saya mengucapkan satu. Kalian Mbak Dela ini tangannya gini. Satu gini. Ke pasangan, pasang-pasangan ya, depan-depan nih. Oke, depan-depan dulu, depan-depan. Tangan Mbak Dela dan Mbak Iza kayak gini, tangannya Mbak Diva dan Mbak Yohana gini, 2. Oh gitu. Ya. Dengarkan instruksi saya ya. Ini yang dengar yang cuman bergerak Mbak Diva dan Mbak Yohana. Oke? Mbak Yohana dan Mbak Diva dengarkan instruksi saya. Kalau saya bilang 1 berarti melebar. Kalau saya bilang 2 berarti mengecil. Oke, paham? Ya. Nah, kalau saya bilang 3 dipukul gini. Nah, dipukul gini. Oke? Oke, paham ya? Saya coba dulu ya, kita coba dulu ya. 1 2 3. Loh, Mbak Dela harus kayak gini tangannya, ngangkat gini. Iya. Oke, baik. Tangannya Mbak Dela dan Mbak
Mbak Iza, misalkan saya bilang 3 harus diangkat gini ya. Oke, siap. Dengarkan instruksi saya. 1, 2, 1, 3. Terus yang di bawahmu ya. Gak apa-apa, sama aja. Oh ya benar. Lagi-lagi kita coba lagi sekali lagi ya. Oke, Bu. Dengarkan instruksi saya. 2, 1, 3. Hampir. Oke. Baik, kita kembali lagi ke kegiatan ini. Udah lebih nggak tegang lagi, udah lebih rileks. Relax Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap inti. Jadi, coba ceritakan masalah dari masing-masing anggota kelompok ini. Secara singkat. Lalu nanti kita pilih yang paling urgent dan kemudian kita bahas hari ini. Oke, baik? Paham? Paham. Oke, dimulai dari Mbak Dela dulu. Baik, masalah saya ini saya kurang bisa mengatur waktu sama prioritas antara kuliah sama UKM saya Bu, karena menurut saya keduanya itu sama-sama penting, karena saat di UKM itu lagi ada acara diklat yang memang diharuskan para anggota UKM ini harus hadir gitu Bu. Sedangkan di waktu yang sama saya juga ada jam kuliah, jadi saya bingung cara mengatur waktunya antara menjadi panitia diklat di UKM sama sebagai mahasiswa ini, karena menurut saya itu sungguh mengganggu kehidupan saya. Karena gara-gara saya kebingungan ini, istirahat saya itu kurang gitu. Oke, baik, dari masalahnya Mbak Dela ini, saya menanggapinya itu Mbak Dela ini susah mengatur waktu antara kuliah dan jadwal UKM, gitu ya Mbak ya? Oke, baik. Selanjutnya Mbak Diva bisa diceritakan secara singkat masalah yang dihadapi saat ini. Mungkin saya lagi mengalami kayak susah buat mengatur waktu ya antara menyelesaikan tugas dengan bekerja kayak gitu. Jadi kayak selalu mengumpulkan tugasnya ini entah itu mepet deadline atau terlambat seperti itu. Oke, dari masalahnya Mbak Diva ini tuh seperti sulit mengatur waktu antara mengumpulkan tugas kuliah, terus dan kerja itu ya Mbak ya. Iya. Oke, baik. Mbak Yohana bisa diceritakan secara singkat? Kalau saya sih akhir-akhir ini saya tuh kayak sulit ya, juga seperti ya permasalahan tadi ya, sulit untuk memprioritaskan antara tugas saya sama ini ya, saya punya keseharian itu. Kadang saya itu seringnya ya Bu, sering itu sebelum mengerjakan tugas itu saya lebih kayak main HP dulu ketimbang kerja tugas dulu. Oke, baik. Dari permasalahannya Mbak Yohana ini tuh kayak suka menunda-nunda tugas gitu ya Mbak ya. Nah, terus jadinya jadwal ngerjain tugasnya ini nggak stabil gitu ya. Nah, dari masalahnya Mbak Iza nih bisa diceritakan secara singkat? Saya tuh nggak bisa bagi antara waktu tugas kuliah sama kegiatan di luar kampus. Saya mengikut kegiatan kayak volunteer, acara apa tuh lebih sosial gitu kan. Itu saya sering updatekan kegiatan ini. Saya mau tugas tapi nggak jadi karena ada kegiatan itu tadi di kebun. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iza. Baik, dari semua cerita kalian tadi yang kalian ceritakan secara singkat itu hampir sama, yaitu tentang masalah akademik, betul ya Mbak ya? Iya. Nah, menurut kalian nih, enaknya mana nih yang dibahas? Menurut kalian, mau membahas masalah siapa dulu nih?
bisa dirundingkan bareng-bareng, bisa diomongin bareng-bareng. Mau dibahas dulu masalah siapa nih? Izin Bu. Ya, Mungkin Mbak Iza. dari Mbak Diva dulu, karena tadi permasalahan dari Mbak Diva kan nggak bisa bagi waktu antara bekerja sama tugas tadi. Oke, baik. Kita sepakat ya, kita ambil permasalahan yang kita bahas hari ini tuh masalahnya Mbak Diva. Apakah setuju? Iya, Bu, setuju. Oke, baik. Saya akan fokus ke Mbak Diva dulu ya, teman-teman. Baik, Mbak Diva bisa ceritakan secara singkat permasalahan yang Mbak Diva hadapi saat ini. Iya, mungkin saya susah untuk membagi waktunya ya, lebih tepatnya kayak mengerjakan tugasnya itu bagaimana di jam berapa atau seperti itu. Nah, sedangkan saya juga ini di sisi lain selain kuliah saya juga bekerja. Nah, kebetulan bisa dibilang kerjaan saya ini mungkin kalau emang kalau di hari Jawa itu kayak tanggal besar atau bulan besar. Nah, itu lebih tepatnya hektik-hektiknya Bu, kayak padat gitu. Nah, di sisi itu saya juga kan mungkin di perkuliahan ada juga yang memberikan tugas, ada yang tidak, kan seperti itu. Nah, kebetulan kalau emang di bulan-bulan besar itu kan kadang saya juga PP ya Bu, kan saya di sini ngekos. Saya PP dari Surabaya ke Mojokerto. Nah, kebetulan itu pekerjaan saya itu kayak mengisi kayak hajatan ya gitu kan Bu. Lebih tepatnya itu kan mungkin di jam habis isya atau habis maghrib ya. Nah, mungkin sisanya kan di malam hari ini Bu. Belum lagi mungkin juga kayak tempatnya itu entah jauh atau dekat. Nah, itu kan belum lagi jarak tempuhnya itu. Nah, rata-rata saya sampai rumah itu mungkin di malam hari Bu. Nah, saya balik lagi kan paginya ke Surabaya itu tuh mungkin di subuh ya keretanya, kan saya naik kereta Bu. Nah, itu saya kadang itu kesusahan untuk mengerjakan tugasnya. Nah, kayak mungkin juga sering kelupaan atau gimana gitu ya Bu. Nah, itu selalu mepet gitu Bu kalau udah hektik-hektiknya kayak gitu. Oke, baik. Dari masalah yang Mbak Diva ini saya simpulkan Mbak Diva ini kayak bingung gitu ya, ngatur jadwal ngerjain tugas. Ya. Di satu sisi tuh Mbak Diva ini juga sibuk kerjaannya kayak bentrokan gitu loh Mbak, kayak mau mengerjakan tugas tapi di satu sisi juga ada kerjaan yang menumpuk, yang menunggu begitu ya Mbak ya. Oke, baik. Lalu apa yang Mbak Diva inginkan untuk menyelesaikan masalah Mbak Diva ini? Ya saya ingin mungkin bisa menyelesaikan tugas itu tadi ya Bu, mungkin agar tidak mepet deadline atau lupa mengerjakan atau seperti itu, karena kayak saya mengusahakan agar balance antara perkuliahan dengan pekerjaan saya. Oh, jadi Mbak Diva ini pengen antara jadwal kuliah dan pekerjaan tuh pengen kayak stabil, balance gitu kan. Nah, harapannya Mbak Diva nih dari masalah yang Mbak Diva tadi ini itu seperti apa? Mungkin ya itu tadi ya, mungkin bisa mengerjakan tugasnya tuh tepat waktu, tidak terlambat atau tidak lupa, sehingga kayak saya juga bekerja dan perkuliahan ini imbang gitu loh Bu, kayak tidak salah satu kayak gitu, jadi bersamaan dengan balance lah seperti itu. Baik, dari harapannya Mbak Diva tadi itu kan pengen antara kuliah dan pekerjaan tuh balance. Nah, jika sudah balance nih tujuan Mbak Diva ini apa ke depannya? Mungkin dari situ apa ya, kayak tidak kebingungan sih Bu, dan mungkin dari selesainya permasalahan itu kayak selesainya jadi saya tidak kebingungan antara jam melakukan pekerjaan atau mengerjakan tugas, dan nilai saya jadi meningkat, tidak makin menurun sih. Oke, baik. Dari tujuan Mbak Diva tadi kan pengen nggak bingung gitu ya Mbak ya, nggak bingung antara kerja dan kuliah, mengerjakan tugas dan kuliah. Nah, Ibu tanya sama Mbak Diva ini, mau lebih memprioritaskan mana antara bekerja atau mengerjakan tugas? Nah, mungkin lebih memprioritaskan yang perkuliahan ya, seperti mengerjakan tugas itu tadi, karena pekerjaan saya kan tidak sepenuhnya selalu hektik gitu kan Bu. Jadi sebisa mungkin memprioritaskan yang perkuliahan.
Oke, baik. Saya simpulkan ya, dari permasalahannya Mbak Diva ini tuh sudah ada niat baik ingin merubah perilaku ya Mbak Diva ya. Cuman bingung gitu untuk mengatur jadwalnya, begitu kan? Bener ya Mbak Diva? Baik, dari masalahnya Mbak Diva ini, apakah ada tanggapan dari teman-teman lain ini? Ya, apakah pengalamannya Mbak Diva yang tadi dirasakan bingung mengatur jadwal tuh, apakah kalian ini pernah merasakan nggak? Iya, Bisa dimulai dari Mbak Iza dulu. Saya sering bingung Bu, makanya tahu Kak Diva kan kerja, kalau saya kan kegiatan sosial berarti. Saya bingung Bu kalau tugas sama kegiatan sosial. Misal saya sudah menjadwalkan diri saya sendiri untuk mengerjakan tugasnya di jam malam. Tiba-tiba saya ditelepon buat gabung ke tempat buat rapat ikut lagi Bu, mau nggak mau saya ya ikut rapat, dan rapatnya ini Bu nggak online kan offline. Kalau online kan bisa di tugas. Nah ini nggak Bu, rapatnya ini offline, jadi saya pun kalau mau tugas ini maju mundur gitu. Oke, baik Mbak Fiona, apakah ada pengalaman Mbak Fiona itu seperti yang Mbak Diva alami? Ada Bu. Kalau misalnya pernah ya Bu ya, teman-teman saya juga itu pernah ngajakin saya jalan-jalan juga, tapi saya berusaha untuk mengerjakan tugas saya. Itu kerjanya hanya setengah. Mungkin karena saya juga terpengaruh ya juga ya Bu ya, atau mungkin juga karena saya juga pusing juga ya Ibu. Terus saya lebih kayak ikutin teman-teman untuk pergi jalan-jalan. Nah itu tugasnya itu saya tinggalkan dulu, setelah pulang jalan-jalan baru saya mengerjakan lagi. Oke, baik Mbak Dela, bagaimana? Apakah ada pengalaman seperti yang Mbak Diva rasakan? Ada Bu, dan kebetulan juga tadi kan saya kesibukannya sama antar kuliah dari UKM, dan waktu terkadang dalam 1 bulan itu saya juga dapat panggilan freelance sama dengan Mbak Diva. Kalau ada kerjaan itu jarang-jarang ada hektiknya, jadi saya cukup relate sama yang dirasakan sama Mbak Diva, tahu bagaimana sulitnya gitu Bu. Nah, dari pendapat teman-teman nih, pendapat anggota lain ini, dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan nih, yang pernah dirasakan nih, bisa menjadi dorongan atau motivasi untuk Mbak Diva untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Diva. Dari permasalahan Mbak Diva tadi ini, usaha apa yang sudah Mbak Diva lakukan? Nah, kebetulan saya ini sempat melakukan usaha untuk mengatasi permasalahan saya nih, seperti kayak membuat jadwal tulis kayak gitu kan Bu. Nah, setelah saya membuat jadwal seperti itu, nah harapan saya ini mungkin bisa Bu untuk melakukannya dan mungkin efektif gitu ya. Namun malah tidak berjalan efektif Bu, kayak apa ya? Tidak berjalan dengan semestinya kayak gitu. Oke, baik. Bagaimana caranya Mbak Diva ini melakukan usaha tadi? Nah, kan kebetulan ini Bu, pekerjaan saya kan itu tadi ya tidak semuanya full. Nah, emang saya membuat list jadwalnya itu memang seperti kayak apabila ada tugas itu saya tulis nih Bu, kayak notes lah. Oh ada tugas, jadwalnya segini tanggalnya, jamnya itu kan. Oh ada pekerjaannya di hari ini, tanggal ini, jam segini, tempatnya di sini. Nah saya tuh sudah membuat list seperti itu Bu. Bahkan kayak bisa dibilang saya sampingkan kayak si kanan ini pekerjaan, si kanan ini pekerjaan, si kiri ini perkuliahan, contohnya seperti itu ya Bu. Biar kayak lihatnya itu gampang. Tapi ya tetap saja Bu, kayak tidak bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Oke, baik. Jadi caranya Mbak Diva ini sudah membuat kayak list gitu, cuman kayak kurang konsisten gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Nah, apakah Mbak Diva ini sudah konsisten melakukan cara yang Mbak Diva lakukan tadi? Mungkin juga belum begitu konsisten ya kadang Bu. Kadang kayak apa ya, lupa atau kayak oh ya udahlah bentar nanti kayak gitu. Baik, berarti Mbak Diva ini kayak kurang belum konsisten gitu ya, gitu ya Mbak ya. Iya.
Sudah berapa lama Mbak Diva melakukan usaha yang Mbak Diva lakukan itu? Mungkin kalau berapa lamanya itu setiap kalau ada misalnya dosen memberikan tugas bu itu saya catat, saya tulis kayak kalau emang ada pekerjaan masuk itu juga saya tulis, saya catat kayak gitu. Jadi selama ada informasi seperti tugas pekerjaan itu langsung saya catat dulu. Oke, baik. Saya menyimpulkan berarti Mbak Diva ini kurang konsisten dalam usaha yang dilakukan tadi itu ya, seperti kayak mengelis jadwal-jadwalnya, terus kayak mencentang-centang gitu, kayak kurang konsisten, cuman dilakukan beberapa kali doang, begitu ya Mbak ya? Nah, Ibu mau bertanya kepada anggota kelompok lain. Nah, apakah kalian ini pernah merasakan bentrok waktu yang dilakukan yang dirasakan Mbak Diva tadi itu? Bisa diceritakan seperti apa? Bisa Bu. Kalau dari pengalaman saya juga pernah melakukan usaha yang sama kayak mengelis gitu. Kayak niatnya dari pagi mau ngerjain ini, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Seperti tiba-tiba mendadak ada acara lain yang tiba-tiba masuk dalam keseharian saya dalam satu hari, itu kan semakin buat saya molor. Akhirnya saya ubah ke besoknya ada acara lagi, besoknya lagi, lama-lama saya lupa sama tugas itu dan baru ingat waktu deadline. Berarti Mbak Dela pernah merasakan apa yang Iya. dirasakan Mbak Diva ya? Pernah. Oke, dari Mbak Yohana, apakah pernah merasakan? Ya pernah Bu. Terus saya juga sudah melakukan usaha yang seperti kayak kalau ada tugas ya Ibu ya, misalnya tugasnya dikasih hari Senin, terus saya itu dari kampusnya itu saya sudah kayak ngomong ya, nanti saya kerjanya jam 3 misalnya, pulang kuliahnya jam 2, saya kerjanya nanti jam 3, saya istirahat dulu, dan istirahat sedikit, tidur sedikit, terus saya bangun, habis itu saya langsung kerja. Tapi tiba-tiba ada saja ya Ibu teman-teman yang chat, atau kadang saya tuh sering ya buka HP nonton TikTok, asikkan nonton TikTok, saya melupakan tugasnya yang saya kerjakan. Oke, baik. Dari Mbak Diva, dari Mbak Iza. Kalau saya itu pernah, saya malah buat pengingat di HP. Nah, saya kan ya main HP, kadang juga kegiatan. Kalau kegiatan itu ya saya mudah menghiraukan notifikasiku. Tapi kalau pas saya lagi buka HP, saya juga sama kayak nanti aja wis, saya asikkan ini main WA, buka TikTok, dan sebagainya gitu Bu. Oke, baik. Dari semua cerita pengalaman kalian itu memang sering terjadi nih. Saya juga kayak gitu, juga pernah merasakan seperti itu. Memang susah mengatur waktu, apalagi jadwalnya tuh bentrokan gitu loh. Antara kuliah, bekerja, antara kesibukan sehari-hari gitu. Oke, kita balik ke Diva lagi ya. Iya Bu. Ya Bu. Untuk Mbak Diva nih, menurut Mbak Diva nih, dari usaha yang sudah Mbak Diva lakukan itu udah mencapai tujuan belum? Mungkin belum ya Bu ya, soalnya tidak efektif Bu, kayak tidak bisa berjalan dengan baik yang sudah saya rencanakan ini tadi. Berarti belum sepenuhnya terjalankan Iya. tujuan itu ya, belum sepenuhnya tujuan itu diinginkan oleh Mbak Diva begitu ya. Lalu usaha apa yang Mbak Diva lakukan tadi itu apakah sudah benar? Mungkin benar ya Bu, tapi sayangnya aja yang tidak bisa melakukannya dengan efektif, kayak itu tadi ke distract, entah ada pekerjaan atau ada kegiatan lain gitu. Baik, menurut Mbak Diva itu benar, cuman kayak kurang konsisten gitu ya Mbak ya. Nah, dari usaha yang Mbak Diva lakukan tadi itu, rencana apa yang Mbak Diva lakukan untuk bisa mengatur jadwal itu lebih stabil, lebih efektif? Gini sih Bu, mungkin usaha baru saya buat mengatasi itu tadi ya, mungkin lebih kayak misal nih ada tugas nih, nah entah itu deadline-nya masih lama atau entah itu deadline-nya mepet. Nah kalau emang saya ada waktu senggang,
atau tidak hektik nih pekerjaannya, masih adalah space jamnya, itu mungkin saya kerjakan terlebih dahulu, Bu. Nah, di situ semua mungkin kalau emang ada tugasnya, entah itu beberapa, itu mungkin saya kerjakan di situ semua. Kalau emang bisa selesai hari itu juga. Kalau emang enggak ya saya cicil lah perlahan-lahan, entah itu dari yang mepet deadline atau yang masih lama deadline, itu saya cicil terlebih dahulu, agar tidak makin menumpuk, makin banyak kayak gitu. Nah, namun jalan kedua lagi mungkin saya kalau saat kerja nih, nah itu mungkin saya bisa bawa nih kayak tugas saya di kerjaan saya. Kalau emang nggak apa ya, di situ ada space nggak hektik banget, entah misinya itu tadi. Tapi kalau emang hektik banget di kerjaan saya, mungkin saya melakukan hal itu tadi, Bu, kayak waktu ada senggang itu saya kerjakan terlebih dahulu. Oke, baik, saya menyimpulkan nih ya. Berarti itu Mbak Diva ini kayak membawa tugas kampus, tugas kuliah ini ke pekerjaan Mbak Diva, sehingga Mbak Diva itu kayak bisa mengerjakan tugas kuliah ini di kerjaan gitu ya Mbak, Di sela-sela kerjaan. di sela-sela kerjaan, terus bisa mengumpulkan sesuai deadline gitu ya. Menurut Mbak Diva ini berapa lama nih Mbak Diva melakukan rencana ini? Mungkin kalau berapa lama itu mungkin saya mulai dari sekarang ya, Bu, dan mungkin kalau emang efektif saya lakukan seterusnya. Oke, baik, Mbak Diva ini rencananya akan menerapkannya mulai dari kapan nih? Kalau bisa dari sekarang sih, Bu. Baik, siapa saja nih yang bisa mendukung Mbak Diva untuk menjalankan rencana ini, mulai dari keluarga, teman, atau orang lain? Kalau itu sih mungkin lingkungan saya mendukung semua ya, Bu, entah dari keluarga dan teman. Dan keluarga saya tuh selalu mensupport saya, entah dari sisi pekerjaan atau perkuliahan, tuh selalu mensupport saya dan mendukung penuh. Dan teman-teman saya juga mendukung, seperti kayak mengingatkan, nih jangan lupa ya ini jam segini tugasnya kayak gitu. Jadi selalu mensupport sih lingkungan saya. Jadi siapapun boleh bisa mendukung rencananya Mbak Diva ini ya? Iya. Oke, baik, seberapa Mbak Diva ini yakin ya rencana ini tuh berjalan secara konsisten? Kalau menurut saya yakin ya, Bu, karena dari sebelumnya kan itu membuat list kan, mungkin saya kerja kayak udahlah nanti dulu atau kayak entah ada kegiatan lain gitu kan. Nah kalau ini kan mungkin apa ya, lebih bisa terlaksana, kayak itu tadi, mungkin di salah-salah pekerjaan kalau tidak aktif itu bisa mengerjakan, atau kalau ada space waktu nggak bekerja itu bisa mengerjakan. Jadi yakin sih kalau emang bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, itu sudah cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa membantu Mbak Diva untuk mengingatkan. Apakah bersedia? Sangat bersedia, Bu. Bersedia. Kita sudah menjadi anggota kelompok. Nah, jika berhasil nih rencana yang Mbak Diva lakukan tadi, itu reward apa nih yang bisa Mbak Diva dapatkan? Mungkin saya kan suka kopi nih, Bu. Jadi kayak mungkin rewardnya saya membeli kopi di entah itu di Kopten atau di tempat lain lah kayak gitu. Nah, jika kalau Mbak Diva ini nggak berhasil menjalankan rencana tadi, punishment apa yang Mbak Diva dapatkan? Nah kebetulan saya kan juga suka kopi itu tadi yang saya bilang, dan mungkin saya nggak membeli kopi nih selama tadi 1 bulan atau berapa gitu. Oke, baik, dari permasalahannya Mbak Diva ceritakan tadi itu, saya menyarankan menggunakan teknik kontrak perilaku. Apa kalian pernah mendengar teknik kontrak perilaku? Belum. Saya akan jelaskan dulu ya apa itu teknik kontrak perilaku, yaitu kesepakatan antara konselor dan konselis secara lisan atau tertulis. Nah, itu tuh yang berisi tentang tujuan perilaku yang ingin dirubah, terus konsisten akan yang ingin dicapai, terus reward jika berhasil, punishment jika gagal. Gitu. Paham apa yang saya menjelaskan tadi? Nah, ini saya akan membagikan kontrak perilaku. Apa kalian sudah membawa pulpen? Sudah. Nah,
Ini untuk Mbak Diva ya, kita sudah sepakat dengan kesepakatan tadi yang di awal ya. Mbak Diva bisa tulis langkah perilaku yang ingin diubah, terus tujuan yang ingin dicapai, konsistensi durasi, dan apa namanya itu reward jika berhasil dan punishment jika gagal. Nah untuk yang lainnya nih, anggota yang lainnya nih bisa menulis kontrak perilaku ini sesuai dengan pengalamannya Mbak Diva, tapi memakai masalah kalian masing-masing. Oke, Baik, Bu. baik, Bu. Apa yang dirasakan Mbak Diva setelah melakukan kontrak perilaku ini? Lebih ngerasa plong ya, lebih tepatnya Bu, karena saya bisa menemukan solusi nih dari permasalahan saya. Apalagi saya juga ada usaha nih buat mengatasinya tapi tidak efektif. Nah, setelah melakukan proses konseling pada hari ini, mungkin saya ngerasa lebih ada nih solusinya kayak gitu. Jadi lebih plong aja permasalahannya, udah kayak ngerasa ada jalan keluarnya gitu. Baik, saya bisa merasakan apa yang dirasakan Mbak Diva. Untuk terkait rencana kedepannya nih, Mbak Diva ini sudah bagus, sudah ada rencana tujuannya yang ingin dicapai, terus perilaku yang ingin diubah. Nah, saya itu akan mendukung sepenuhnya. Semoga di sesi selanjutnya Mbak Diva ini tetap konsisten. Nah, untuk yang lainnya nih, semoga bisa konsisten seperti Mbak Diva rasakan saat ini dalam melakukan kontrak perilaku ini. Sebelum saya akhiri sesi konseling hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah tidak ada ya? Iya. Saya akhiri konseling hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga kita tetap konsisten ya, dan jangan lupa ya besok datang. Untuk pertemuan besoknya harus datang dan wajib datang. Ingat konsekuensinya jika tidak datang. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.